Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi, SAG MPD. Video ini dipersembahkan oleh Lembaga Konsultasi dan Penyelenggaraan Pelatihan LKPP Andragogi. Kami melayani konsultasi berbagai persoalan organisasi dan orientasi pelatihannya. Yang kedua, penyediaan layanan pelatihan manajemen sumber daya manusia, motivasi, kependidikan, dan outbound. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website kami, andragogi.com, teoribagus.com, dan YouTube Andragogi Channel. Atau dapat pula menghubungi lewat WA di 0811 6654 151. Kali ini kami akan menyajikan video kelima, seri pengembangan sumber daya manusia. Pada video kelima ini, kami akan menampilkan sebuah kisah tentang hasil penelitian sekelompok kera tentang bagaimana paradigma itu terbentuk. Mari ikuti hasil penelitian berikut ini. Sekelompok peneliti menempatkan 5 ekor kera dalam satu kandang, dan di tengahnya diletakkan sebuah tangga dengan sesisir pisang di atasnya. Pada saat seekor kera memanjat tangga tersebut, peneliti menyiram kera lainnya dengan air dingin. Setelah itu, setiap ada kera yang hendak memanjat tangga, kera lainnya berusaha menariknya menjauhi tangga. Kemudian, apa yang terjadi? Tidak ada seekor kera pun berhasil memanjat tangga tersebut. Peneliti akhirnya memutuskan untuk mengganti seekor kera baru ke dalam kandang. Hal pertama yang dilakukan kera baru tersebut adalah pasti memanjat tangga, yang langsung dicegah oleh kera-kera lainnya. Setelah berulang kali dicegah, kera baru akhirnya jera juga untuk memanjat, walaupun dia sendiri tidak tahu alasannya mengapa dia dilarang untuk memanjat. Kera baru kedua segera masuk dan kejadian terulang kembali. Kera baru yang pertama ikut serta pula mencegah kera baru kedua memanjat. Kera baru ketiga segera masuk, kejadian terulang lagi. Hingga kera baru keempat dan kelima masuk kandang pun, kejadian mencegah naik tangga tetap terulang. Sekarang dalam kandang, ada 5 ekor kera yang tidak pernah kena siram air dingin. Namun, tetap melanjutkan untuk mencegah kera lainnya untuk memanjat tangga. Jika memungkinkan kita bertanya pada kera-kera tersebut, mengapa mereka saling cegah siapapun yang hendak memanjat tangga? Saya berani bertaruh jawabannya adalah, saya juga tidak tahu. Dari dulu aturannya sudah seperti ini di sini. Bukankah ini juga yang sering terjadi di kandang kita? Kita baca dengan kantor kita. Ya, itulah tempat kita menghabiskan sebagian waktu kita untuk bekerja. Tempat kita mencari nafkah yang diridai Allah. Bayangkan, kalau di tempat itu kita justru disiksa dengan cara dipasung dengan suatu paradigma yang tak beralasan. Banyak pertanyaan yang mungkin ada di benak kita. Kenapa harus ada aturan ketat seperti itu di kantor kita ini? Itu pertanyaan yang sering terlontar dari setiap karyawan yang menghadapi satu aturan di sebuah organisasi. Atau pertanyaan itu juga bisa bernada seperti ini. Kenapa harus ada birokrasi ketat seperti itu di kantor kita ini? Atau bahkan juga bisa jadi kita bertanya tentang kenapa harus ada budaya memberi tips, suap, parcel, dan buah tangan seperti itu di kantor kita ini. Atau kita juga bertanya, kenapa harus ada budaya menghormat dengan cara menjilat sana-sini seperti itu di kantor kita ini? Pertanyaan berikutnya bisa saja kita bertanya, kenapa harus ada sikut menyikut seperti itu di kantor kita ini?
Kenapa, kenapa, dan kenapa, hingga berjuta pertanyaan muncul di benak kita. Yang bila ditanya pada semua orang di kantor itu, mereka pasti menjawab, saya pun tidak tahu. Atau jawabannya adalah, ya dari dulu sudah seperti itu di sini. Atau yang lebih bahaya lagi adalah, ya ikuti saja bila ingin aman, dan sebagainya, dan sebagainya. Jangan biarkan paradigma tak beralasan itu justru menjadi bibit perpecahan di kantor kita. Apalagi paradigma itu dianut secara membabi buta. Bersikeras dengan paradigma sendiri justru tidak menyelesaikan masalah. Lihat ilustrasi di gambar ini, di satu sisi seseorang mengatakan ini sudah benar, tapi di sisi lain dalam paradigma yang berbeda mengatakan ini belum benar. Atau hanyut dengan perspektif diri sendiri. Itu sebuah kekerdilan berpikir. Seperti ilustrasi yang sering digambarkan orang dengan si buta mencari gajah atau si buta mengenal gajah. Maka seorang buta bisa saja ketika memegang kakinya dia mengatakan bahwa gajah itu besar, bulat. Ketika seseorang memegang ekor gajah maka dia berkesimpulan bahwa gajah itu kecil dan ujungnya berbulu. Dan sebagainya dari paradigma yang hanyut dengan perspektif diri sendiri. Hanya dua hal yang tidak terbatas, kata Albert Einstein. Alam semesta dan kebodohan manusia. Dan saya tidak begitu yakin tentang yang pertama. Have a great day. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Salam Andragogi.